Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran warga antariksa, Son. Antariksa. Kan? Antariksa. Bukan enteriksa, kalau itu Arab doang. Kali ini gue spesial khusus nih, pakai baju Akmil aja. Nah, Anda habis nganter orang ke Solo ya, Anda? Jujur Anda. Enggak dong. Hah? Ke Magelang. Udah lah, daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai ke episode yang sudah gue tunggu-tunggu ini, Son. Karena episode ini akan banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan seru tentunya buat para penonton dan para sobat loteng yang paling spesial nih ya kan di hati kita. Jadi daripada berlama-lama mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih cerita tentang keluarga yang salah adopsi anak sih? Waduh, kalau keluarga yang haus kekuasaan saya tahu. Kalau ini saya belum tahu, coba ceritakan. Di tahun 2010, Michael dan Christine Barnett yang adalah pasangan dari US memutuskan untuk mengadopsi anak dengan kebutuhan khusus ya. Mereka tertarik sama Natalia Grace dari partai PSI ya. Oh, bukan pemain bulu tangkis, bukan? ada siapa Grace? Enggak ya, ini ada seorang anak dari Ukraina yang didiagnosis memiliki bentuk tubuh dwarf atau kerdil. Pas adopsi, Natalia diyakini berusia sekitar 6 tahun. Mereka termotivasi banget nih buat ngerawat dan memberikan kasih sayang ke Natalia. Tapi gak lama setelah Natalia masuk ke keluarga mereka mulai memperhatikan perilaku yang menimbulkan kekhawatiran tentang usia dan identitas yang sebenarnya. Michael dan Christine mengklaim bahwa Natalia menunjukkan sifat yang lebih kayak orang dewasa daripada anak-anak. Mereka menuduh bahwa Natalia itu mampu memanipulasi mereka dan sempat mengancam nyawa mereka. Menurut Barnett, Natalia ini menunjukkan kecenderungan kekerasan, termasuk upaya untuk membahayakan mereka dan anak-anak biologisnya mereka. Wah. Di tahun 2012, setelah 2 tahun tinggal bersama Barnett, mereka mencari tindakan hukum untuk mengubah usia Natalia yang tadinya 6 tahun jadi 22 tahun, Zat. Karena mereka yakin dia bukan seorang anak, tapi adalah orang dewasa yang berpura-pura jadi anak. Akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan mereka. Jadi Natalia ini diubah secara legal menjadi 22 tahun. Wah. Abis perubahan usia, Barnett ini pindah ke Kanada dan meninggalkan Natalia di sebuah apartemen di Indiana. Dia pasti ngasih beberapa dukungan finansial. Tapi secara efektif itu dia udah menjadi orang dewasa. Tiba-tiba di tahun 2019 ada tetangga yang ngelapor polisi karena khawatir akan kesejahteraan si Natalia ini. Maksudnya karena orang-orang ngiranya dia tuh anak kecil gitu kan. Yes, makanya benar. peduli sama kesejahteraannya. Iya. Barnett kena tuduhan kelalaian dalam merawat anaknya. Tapi mereka tetap berpegang teguh kalau si Natalia ini kan mampu hidup sendiri karena kan dia udah dewasa kan. Nah ini ada plot twistnya nih, Zat. Apa tuh? Di tahun 2023 Natalia ini menjalani tes DNA melalui True Diagnostic. Hasilnya? Nah, diperkirakan usia Natalia yang sebenarnya adalah 22 tahun. Artinya dia beneran umur 9 tahun pas diadopsi, Zat. Ada beberapa series lain dari Hulu juga kalau nggak salah. Itu sama nyeritain tentang si Natalia Grace ini. Soalnya emang jarang gitu ya kalau misalnya orang misalnya udah dewasa tapi berkelakuan kayak anak kecil tapi badannya kecil juga, Son. Nah, Makanya itu bikin cerita ini jadi sangat unik gitu kan, Son. iya, Sangat unik dan agak sedikit mengerikan gitu. Ya kan? Soalnya kalau misalnya orang dewasa yang berkelakuan seperti anak kecil sampai kantornya isinya mainan semua. Nah, itu banyak yang begitu, Son. Maksud gua ada sih. Ada yang begitu. Tapi itu kira-kira gimmick doang atau beneran, Zat? Ya nggak tahu saya ya. Karena saya lagi ngomongin emang orang yang kerja di toko mainan sih. Kalau Anda maksudnya tadi iya, siapa sih sih yang maksudnya, Son? Apa? Tadi maksudnya siapa Unboxing kartu Pokemon gitu. Nah, gitu maksudnya. kok Anda nanya tadi itu kira-kira beneran apa enggak ya? Itu maksudnya yang Anda kira siapa, Son, itu tadi, Son? Nah, tapi yang di Orphans tadi itu kan ngambilnya sebenarnya dia udah sebelum 2023 kan. Jadi belum tahu update tentang si Natalia Grace ini. Ternyata setelah diikuti update-nya, dia memang anak kecil dia ternyata. memang anak kecil. Cuman mungkin ada gangguan, mungkin psikopat atau apa gitu kali ya. Iya, nggak tahu sih. Ah. Bisa jadi. Ngomong-ngomong soal film serem nih ya. Ternyata ada sebuah list, Son, yang menilai film-film serem itu berdasarkan sains, Son. Ada, Son. Berdasarkan ilmu ilmiah, Son. Wih, bisa Jadi ya? nggak cuman asal film ini serem karena hantunya serem. Enggak. Nggak cuma begitu. Ini beneran ilmiah ya? Pakai penelitian dan analisa. Wah, Gue coba ceritain ya. ceritain. Nah,
Lu udah tahu film terseram di 2024 menurut Science belum, Son? Hah, apaan, Jet? Jadi ada sebuah website yang melakukan analisa terhadap film-film horor di dunia nih. Jadi website ini itu menilai film dengan cara mengumpulkan 250 partisipan yang kemudian disuruh nonton film horor satu persatu sambil dipakein heart rate monitor, Son. Untuk dianalisis seberapa cepat detak jantung per menitnya dan seberapa tinggi level stres dari para penonton pas lagi nonton filmnya. Oke. Analisa ini kemudian dikalkulasi untuk menghasilkan sebuah nilai yang disebut sebagai scare score. Terus habis itu di ranking deh tuh dari skor tertinggi sampai terendah. Kita mulai ya. Oke. Di nomor 10 ada Hell House LLC. Film ini memiliki rata-rata BPM sebesar 81 dan juga stress level 16%. Scare score-nya 75. Wah, karena emang sangat menegangkan ya kalau LC masuk rumah ya. Di nomor 9 ada film Talk to Me, Son, ya kan, dengan rata-rata BPM 79, stress level 15% dan scare score-nya 75. Di nomor 8 ada The Exorcism of Emily Rose dengan rata-rata BPM 82 dan stress levelnya di 17%. Di peringkat 7 ada film Smile dengan BPM 83 dan stress levelnya 15%. Oh, ini yang baru keluar yang keduanya itu ya? Nah, itu dia. Selanjutnya ada film Hereditary dengan BPM sebesar 82 dan stress levelnya di 19%. Terus ada The Conjuring dengan BPM 84 dan stress levelnya di 18%. Diikuti dengan Insidious dengan BPM 85 dan juga stress level 18%. Ini tuh pasti dua-duanya yang pertama kan? Iya, yang pertama, benar. Di peringkat 3 ada Skinamarink dengan BPM sebesar 84 dan stress level sebesar 22%. Kemudian di peringkat 2 ada film Host dengan BPM 88 dan stress level 18%. Dan di peringkat satunya nih, Son, ada film Sinister dengan BPM 86 dan stress level 21%. Dengan skor 96, hampir sempurna, Son. Waduh. Untuk film horor yang keluar tahun ini itu nggak ada yang masuk ke dalam top 10 ya. Paling tinggi itu film Oddity di peringkat 20. Terus ada juga film Terrifier 3 tuh yang lagi digoreng banget di TikTok ya kan. Katanya film yang serem banget, orang sampai pada nggak mau balik lagi katanya, langsung pulang katanya pas nonton itu. Itu cuma di peringkat 23. Terus film Immaculate itu ada di peringkat 40, Longlegs di peringkat 42, The First Omen di peringkat 47, dan Late Night with the Devil di peringkat 49. Nah, sisanya udah nggak ada lagi tuh yang masuk 50 besar film tahun ini ya. Tapi kira-kira kalau menurut analisis nih ya, Seth ya, kira-kira lebih tegang nonton Sinister apa nonton matchnya MU, Seth, kira-kira? Kalau fansnya MU ya? Oh ya, Sinister lah. Oh gitu. Matchnya MU lebih predictable soalnya. Kan kalah ntar pasti. Jadi nggak ada kaget-kaget lagi, nggak ada jump scare, nggak ada. Udah legowo ya. Udah tahu, udah tahu bakal kalah. Iya. Tapi emang kalau film horor gitu ya, menurut lu bisa nggak di-detect pakai analisa science gitu? Menurut lu bisa nggak? Tapi bisa sih, cuma harus respondennya mungkin mesti yang bener ya. Ya kan anggapannya kan orang yang udah kebal kan, ya pasti detak jantungnya nggak deg-degan kan, biasa aja kan. Jadi agak susah. Maksudnya, tergantung sampelnya berarti tergantung ya. sampelnya. Tergantung sampelnya. Kalau sampelnya bener ya bisa mungkin ya. Bisa. Dan ini mungkin di US semua kan, pasti Iya kan. sih, pasti Karena ini semua di US. film-film US, nggak ada film Asia kan. Benar, karena Sinister juga menurut gua gak begitu serem, Son. Nah, ya kan. Ini pasti nanti di short akan ada pertarungan ini, Son, ya kan, antara orang yang menganggap Sinister itu film serem dan yang menganggap kok Sinister peringkat 1 sih nggak mungkin, itu mah nggak serem bang gitu. Kalau menurut gua sih ya, film horor paling serem ini ya kan yang pernah gua tonton di bioskop ini ya. Sekali lagi, yang pernah saya tonton di bioskop, saya ulang ya. Conjuring sih lebih. Iya, gue juga. The Conjuring. Gue juga itu Conjuring. Yang pertama yang Falak tuh apa sih Conjuring kan? Yang kedua kayaknya Falak. Yang kedua ya? Yang kedua Falak. Pokoknya gak ada Falak deh tuh, menurut gue nomor 1 paling serem sih. Gue lebih film yang pertama sih kayaknya di sih. bioskop. Di bioskop gue sampai nyetir kaki gue gemeteran nih buat nginjek gas. Oh iya? Bukan gara-gara habis bayar premier. Enggak, itu pas kuliah. Karena ceweknya maunya nonton premier doang. Itu pas kuliah itu. Pas kuliah. Tapi gue nggak pernah nonton film terus sampai takut banget, nggak pernah sih. Oh gitu. Conjuring doang paling rada kebayang doang. Rada kebayang. Iya. Karena ente kan waktu itu nggak fokus mungkin pas nontonnya ya. Ngapain emangnya kalau nggak fokus? Ya nggak tahu kan ente di bioskop ya apa kan gelap-gelapan ngapain tuh biasanya? Ngecek WA gitu kali ya, ngecek WA ya kan, lihat-lihat Instagram gitu kali maksud ente. Ngerekamin ya. filmnya gitu kan. Enggak, kalau itu enggak lah saya. Ente biasanya kalau nonton di bioskop tuh duduknya di tengah apa di pinggir apa di mana sampean? Tengah lah. Di tengah? Tengah. Kan emang di tengah pinggir maksudnya. Enggak, beneran di tengah lah. Oh, di tengah. Yang biasanya yang apa, deretan kursinya yang abu-abu. Nah, itu gue pasti kalau nggak di belakang di depannya tuh. Nah, soalnya katanya dengar-dengar itu buat VIP, Zed. Yang mana? Yang abu-abu, yang nggak bisa diklik kalau lu pesan. Tapi dulu ya, kalau sekarang gue udah jarang nonton, gue nggak tahu ya. Tapi dulu pas gue nonton pasti nih pada komen ya. Pernah lihat nggak kalau pas pesen dari aplikasi gitu, warnanya abu-abu. Ada abu-abunya.
satu baris pokoknya abu-abu itu di tengah lagi. Nah, coba pernah lihat apa enggak ya? Saya nggak tahu itu. Kebiasaan dibayarin ya gitu. Enggak lah. Karena emang nggak pernah ada kalau di saya. Nggak pernah ada abu-abu itu. Apa mungkin saya VIP kali mungkin? Enggak ada kan dari aplikasi. Kalau ada orang biasa mungkin gitu kali ya. Enggak ya? Ngaruh. Di aplikasi saya. Karena ente fokusnya pasti langsung ngeliat di kursi paling atas. Yang Enggak. tengah-tengah Saya udah nggak dilihat lagi. Selalu di tengah kalau saya nonton selalu di tengah. Kalaupun ada yang nggak diomongin di sini. Nah, kali ini gue ada cerita seru nih, Syah. Kali ini pasti lebih seru daripada ngomongin kursi bioskop. Yakin Anda? Lebih seru daripada ngomongin kursi bioskop yang di ujung terus nontonnya midnight. Enggak, karena itu aib-aib ente semua. Pasti penonton di sini pada nggak tahu midnight tuh sini. Ada yang nggak tahu midnight. Yakin ya? Sekarang udah nggak ada bro midnight. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh. Penonton pada tahu nggak coba? Kalau misalnya di bioskop tuh ada nonton midnight ya. Sama nomad. Ada yang tahu nggak tuh si komen kalau ada yang tahu ya? Coba ceritain sekarang. Oke. Lo udah tau belum kalau anjing sekarang udah dibolehin nyetir mobil, Syat? Masa son begitu? Jadi ada 3 anjing penyelamat dari New Zealand bernama Porter, Monty, dan Ginny yang dilatih untuk nyetir mobil. Dan lo tahu berapa lama belajarnya? Berapa lama? Cuma 1,5 bulan, Syat. Lebih cepet daripada lu dong kalau gitu Son. Pastinya mobil yang dipakai itu udah dimodif supaya bisa dioperasiin sama anjing. Termasuk kursi yang bisa disesuaikan, kontrol khusus supaya bisa ganti gigi, nginjek rem atau gas, serta pembatas kecepatan untuk mencegah mobil bergerak terlalu cepat. Awalnya anjing-anjing ini diajarin di kursi mobil palsu. Ya buat ngebiasain dulu kan. Kalau udah lancar baru dia pakai mobil beneran. Tapi itu pun dengan beberapa tahap ya. Pertama mereka cuma megang setir doang. Terus selanjutnya dikasih jalanan lurus. Sampai akhirnya bisa ngedarain layaknya orang pada umumnya ya. Wah. Dan ingat, semua anjing yang dilatih ini itu semuanya anjing liar. Wah, hebat juga ya. Project ini dibuat oleh Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau SCPA. Dengan tujuan gak cuma buat menunjukkan kecerdasan dan kemampuan anjing, tapi juga untuk mempromosikan adopsi hewan dari tempat penampungan. Sejak itu banyak tempat penampungan melaporkan peningkatan tentang adopsi. Soalnya lucu kali ya ngelihatnya kali ya. Iya, buat bantuin juga kan. Gimana menurut kalian? Kira-kira di Indonesia bisa nggak anjingnya dilatih buat nyetir di sini? Atau mendingan suruh belanja di warung aja? Tulis di komen. Nah, keren juga ya, maksudnya anjing diajarin buat nyupir mobil gitu ya. Iya, nggak kepikiran sih. Katanya sih salah satu alasannya, soalnya cewek udah gak mau dijemput pakai motor, katanya salah satu alasannya. Anjing-anjing itu diajarin naik mobil gitu. Soalnya salah satu alasannya gitu, gue denger. Terus itu dia dilatihnya sampai bisa tangan satu doang nyupirnya apa gimana Son? Sambil balas WA bisa juga. Tapi nggak tahu ya, maksudnya bisa tahu jalannya juga nggak dia? Masa masih diajarin baca map juga kan nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin, apalagi kalau anjingnya cewek kan? Soalnya kan katanya kan dengar-dengar katanya cewek susah katanya baca Google Maps katanya. Apalagi tiba-tiba ketemu pecah dua gitu kan, satu flyover satu ke bawah gitu kan, berat juga. Atau pecah dua hubungannya gitu kan, itu juga susah juga Son. Ya kan biasanya suka minta turun di tengah jalan Son, ya kan? Iya kan? Iya. Enggak, maksudnya itu ditujukan untuk iklan kan sebenarnya kan, iklan adopsi anjing tadi kan, biar orang makin banyak yang mau adopsi anjing gitu kan. Tapi ya beneran bisa ini. Iya tahu beneran bisa, tapi nggak ada costnya misalnya. Pokoknya nanti kita ajarin anjing-anjing ini kalau misalnya dia bisa kita suruh narik Grab ya. Maksudnya nggak ada cost, nggak ada cost itunya kan maksudnya kan? Iya enggak sih. Nggak ada kan? Namanya adopsi kan. Cuman diajarin aja gitu kan, supaya orang tertarik. Wah anjing bisa nyetir mobil, tertarik. Bisa. Saya juga adopsi juga deh anjing jalanan gitu kali ya mungkin ya. Ternyata dia mikir, daripada bayar supir, mending kerja selamanya si makanan anjing doang. Iya, ya kan daripada bayar tukang parkir kan mendingan anjing nunggu di mobil ya kan. Mungkin ditagih ya. Pas mau itu ada anjing digigit langsung ya kan. Nggak berani nagih. Emang takutnya pas nyetir gitu tiba-tiba di depan ngeliat musang sih, takutnya jebret langsung lari keluar kan, takutnya kan ngejer kan. Iya benar juga. Ngeliat kucing gitu kan. Takutnya jebret keluar jendela. Tapi udah terlatih sih harusnya sih udah terlatih. Iya. Harusnya sih udah terlatih itu ya kan. Jadi aman lah maksudnya. Jadi banyak kegunaannya kalau anjing emang bisa sampai level situ beneran bisa gitu. Iya. Banyak ya kegunaannya ya. Banyak. Benar juga. Ya memang manusia itu harus terus berinovasi gitu ya. Mencari penemuan-penemuan baru supaya society itu bisa meningkat gitu kan. Contohnya kayak ada salah satu cerita nih tentang seorang ilmuwan yang sangat jenius sekali. Dia sangat berjasa bagi seluruh manusia. Bahkan bisa dibilang sampai kita pun dapat jasanya dia. Wah, apa tuh? Tapi ada tragisnya. Gue ceritain ya.
Ada seorang ilmuwan yang menyelamatkan hidup dari miliaran orang, tapi juga membuat jutaan orang metong karena penemuannya, Son. Ini Thanos nih. Loh. Jadi ini adalah sebuah kisah dari seorang ilmuwan Jerman yang bernama Fritz Haber. Di tahun 1909, dunia sedang menghadapi krisis besar, di mana populasi terus meningkat, tapi produksi makanannya nggak cukup. Hal ini tuh bisa terjadi karena kurangnya zat nitrogen di dalam tanah, karena terus-menerus ditanam, kemudian dipanen, kemudian ditanam lagi, kemudian dipanen lagi. Akhirnya setelah sekian tahun tanahnya rusak lama-lama, Son. Iya. Hal ini membuat tanaman tuh kekurangan nitrogen, sehingga tanaman tersebut itu tidak bisa tumbuh dengan sehat. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah mensuplai nitrogen kembali ke dalam tanah, Son. Disinilah Haber muncul dengan penemuan revolusionernya. Jadi si Haber ini menemukan cara untuk menangkap nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi amonia. Proses ini dikenal dengan nama Haber Process. Singkat cerita, penemuan ini berhasil membuat produksi dari pertanian meningkat hingga 4 kali lipat, Son. Gila. Bahkan para ahli memperkirakan setengah dari protein yang ada di dalam tubuh kita hari ini itu berasal dari makanan yang tumbuh karena adanya proses ini, Son. Yes. Hal ini langsung membuat Haber kaya raya, Son. Dia mulai diakui oleh dunia sampai dia bisa berteman dengan para ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya. Salah satu temannya nih, Son, Albert Einstein. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada apa lagi? Di saat Perang Dunia I pecah, Haber juga menggunakan kepintarannya untuk menciptakan hal yang mengerikan, Son. Apa tuh? Jadi dia ini ngembangin gas yang namanya klorin. Gas ini digunakan sebagai senjata kimia oleh para tentara Jerman. Jadi gas ini tuh sangat mematikan, Son. Dan 2,5 kali lipat lebih berat daripada udara. Sehingga gasnya ini kalau disemprotkan itu bisa turun ke lubang-lubang tempat tentara pada ngumpet, tuh gak? Oh iya, gila. Jadi gak cuma ngambang gini doang, dia bisa turun ke bawah. Saking efektifnya gas klorin ini, dia itu bisa menghabisi atau bahkan melumpuhkan ribuan tentara dalam waktu yang sangat singkat, Son. Tentunya hal ini memunculkan banyak protes keras. Salah satu protes tersebut itu datang dari istrinya si Haber sendiri, Son, yang bernama Clara. Bahkan si istrinya ini sampai bundir, Son, setelah melakukan protes terkait pengembangan senjata kimia ini. Karena merasa bertanggung jawab juga kali ya. Nah, yang parahnya lagi nih, banyak keluarga dari si Haber sendiri yang Yahudi itu pada meninggoy, Son, gara-gara gas beracun yang dibikin sama si Haber ini. Sampai-sampai waktu dia menang Nobel Prize di tahun 1918, banyak ilmuwan lain yang protes dan bahkan menolak buat datang ke acara pemberian Nobel tersebut. Sampai-sampai nih, ada 2 orang yang menolak Nobel Prize, Son, gara-gara si Haber ini dikasih Nobel Prize. Buset. Karena menurut mereka tindakan Haber ini sangat jahat dan tidak seharusnya diapresiasi, Son. Iya, benar. Jadi gimana menurut kalian? Orang ini sangat berjasa tapi juga sangat jahat. Perlu diapresiasi atau enggak? Tulis di komen. Jadi ada juga yang berpendapat ini, Son, bahwa ilmu pengetahuan itu seperti pedang bermata dua, Son, katanya. Betul. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan kita semakin bisa melakukannya untuk mau jahat bisa, mau baik bisa gitu. Nah, itu dia. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fritz Haber ini, gue yakin bukan berdasarkan uang kalau menurut gue. Karena dia udah kaya juga sih. Dia udah kaya pas dia nemuin apa yang gas amonia tadi itu. Dia udah kaya dari situ. Iya. Berarti udah kayak apa ya, ideologinya mungkin ya, atau ideologinya mungkin sejalan sih sama negaranya. Iya, dia begitu aja. Jadi gimana, Son, kalau menurut ente Haber ini harus masuk surga apa neraka, Son, pertanyaan? Waduh. Menyelamatkan miliaran, bahkan kita aja. Itu karena dia itu 50% di tubuh kita tuh protein tuh berasal dari prosesnya dia, Son, dari Haber Process. Berhubung saya bukan Tuhan ya. Jadi kayaknya suruh gentayangan dulu berapa tahun. Mungkin sampai saat ini masih gentayangan ya, sebagai hukumannya lah mungkin lah. Nah, bahkan katanya Einstein aja waktu dia pertama cerai sama istrinya, nginep di rumahnya si Haber ini, Son, katanya. Oh gitu. Lumayan deket dia sama Einstein. Jangan-jangan barengan sama Oppenheimer juga, jangan-jangan. Nah, kali ini cerita gue selanjutnya ini berhubungan sama inovasi juga sih. Oh, inovasi juga ya. Ini coba bisa jadi mengubah dunia nih. Nah, coba dah ceritain. Oke. Lo tau gak sih kalau sekarang kita udah bisa ngobrol pas lagi tidur, Zed? Oh, gimana caranya tuh, Son? Ramspace adalah sebuah startup asal California yang berhasil memungkinkan komunikasi 2 arah antar individu pas mereka lagi mimpi, Zed. Kayak film Inception dong ya, Son, ya? Nah, bener. Jadi anggapannya perusahaan ini berfokus pada teknologi lucid dream. Nah, kalau lo belum tahu, lucid dream adalah kondisi di mana lo itu sadar kalau lo itu lagi di dalam mimpi, Zed. Pada 24 September 2024, Ramspace ini melakukan eksperimen yang gila banget, Zed, di mana peserta bisa bertukar pesan selama mereka mimpi. Acara ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam penelitian dan teknologi mimpi. Jadi mereka pakai peralatan khusus buat memantau pergerakan aktivitas otak mereka dan memfasilitasi komunikasi menggunakan bahasa mimpi yang unik, dikenal dengan sebutan Remyo.
Oh. Jadi peserta bisa ngerespon pesan menggunakan isyarat mental atau tindakan tertentu dalam mimpi mereka. Potensi pemakaiannya pun banyak juga, Jet. Apa aja tuh contohnya? Bayangin lu bisa berlatih keterampilan dan menerima pelatihan pas tidur. Wah, enak banget ya. Jadi maksudnya kayak nggak pernah tidur jadinya gitu ya. Nah, jadi bisa juga mempelajari konsep baru dalam keadaan mimpi gitu. Terus lo juga bisa interaksi sosial dan membangun hubungan. Lo sama teman atau pasangan bisa berbagi pengalaman, bahkan kolaborasi dalam mimpinya, Jet. Wah. Bisa juga buat terapi dengan pasien selama mimpi. Karena kan eksplorasi lebih dalam terhadap alam bawah sadar kan. CEO Michael Reduga punya visi masa depan di mana teknologi ini bisa seumum smartphone, Jet. Wah, semua orang bisa pakai berarti. Iya. Karena potensi yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan, terapi, dan hiburan. Oh, hiburan pasti sangat berkembang itu soalnya kan. Ya walaupun pasti banyak tantangannya juga ya, terutama di privasi. Nah, nanti bakal muncul kejahatan baru Son. Kan ada kejahatan baru cybercrime. Nanti ada dream crime berarti. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi gitu ya, pasti industri yang pertama nih yang paling langsung advance itu entertainment Son. Entertainment pastinya. Kira-kira lini entertainment apa Son yang akan melejit Son? Nah, pasti yang di dunia nyata tadinya bayar di mimpi jadi gratis. Tetap bayar dong Son, lisensinya bayar iya. tetap pasti. Namanya bisnis is bisnis. Nah, lama-lama kayak metaverse gitu ya. Iya, iya, ya kan. bener, yang bener. pasti yang di dunia nyata ada hukumnya kan, kalau di mimpi nggak ada hukumnya. Sangat liar bisa-bisa ya orang-orang ya. Nah, itu dia yang sangat ditakutkan itu ya Son ya. Fantasi-fantasi yang nggak bisa dipenuhi kan. Nah, contoh fantasinya seperti apa Son? Seperti apa itu Son? Jangan terlalu spesifik lah itu. Oh, kira seperti dunia fantasi dari maksud Anda ya kan tadi. Main Dunia gratis fantasi, ya. iya, main gratis di Dufan. Akhirnya ya kan? bisa pakai fast track akhirnya sih, jalur cepat akhirnya. Nah, dan akhirnya ada satu fast track yang apa tidak di hate sama orang miskin kalau misalnya nyelak. Adriana. Kamu kan NPC. Walaupun saya sendiri nggak pernah beli fast track sih saya sih. Oh gitu, kenapa? Ya udah sabar menunggu aja. Oh. Karena itu adalah ujian dari kehidupan. Kita bisa belajar juga dari ngantri di Dufan itu ya kan. Kalau seandainya ini di dunia entertainment maju ya kan, melesat. Pasti yang tadinya kita bisa nonton film, cuman nonton film doang. Kita di mimpi ini bisa ada di dalam film tersebut. Nah iya betul ya kan, jadi nggak cuma nonton doang, jadi pemeran juga di dalam film itu. Nah, ente kira-kira film apa Son yang paling pengen ente masukin Son? Apa ya, kalau anime bisa nggak sih anime? Anime bisa juga. Bisa ya. Bisa. Oh anime lah, boleh lah. Ah masa anime sih yang bener boleh aja. lah. Anime apa contohnya? Yang action lah, yang punya kekuatan super lah pokoknya. Oh iya. Emang kalau ente apa ya? Kalau gua sih mungkin Man of Steel Son ya. Oh, Man of Steel, kenapa? Karena satu-satu yang bisa mengalahkan Man of Woods. Ada Son, Man of Woods. Atau biasanya manusia kayu ya kan? Akhirnya manusia besi dong saya bisa maunya kalah dong. juga akhirnya manusia Iya, kayu ya. Karena manusia kayu pulang ke rumah naik besi juga Son. Tapi nggak bisa Naik besi terbang ha? Tapi tangan besi kan juga masih kalah sih. Kan sudah bergabung ya. Tapi walaupun kita bisa mewujudkan mimpi apapun ya kan, ada satu mimpi yang tetap tidak akan terkabul Son. Apa sih? Mimpi jadi presiden. ada. Itu sulit kayaknya walaupun teknologi ini sudah advance gitu ya. Tetap nggak bisa menang juga ya. Padahal Yes. setiap 1 meter tuh ada billboardnya. Nah, ya kan, bahkan Indomaret dan Alfamart kalah banyak Son pasti Son. Ngomong-ngomong soal entertainment ya Son, ya kan? Kita pasti semua tuh butuh sama yang namanya entertainment ya kan, karena tiap rumah kita aja pasti punya TV ya kan. Yang nonton ini pun pasti kalian punya TV kan di rumah kan. Tuh. Nah, gue ada salah satu cerita seru atau mungkin bisa dibilang cerita aneh nih ya kan, tentang TV Son. Wah, coba ceritain. Lo tahu gak sih masa ada manusia misterius yang suka ninggalin TV di depan rumah tetangga? Oh, gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini, di tahun 2019 puluhan warga dari Henrico County, Virginia, Amerika Serikat terkaget-kaget Son. Karena pas mereka bangun terus buka pintu, ada TV persis di depan rumahnya. Ada TV. Hal ini membuat mereka bergegas ngecek CCTV. Karena kalau di Amerika CCTV di depan pintu itu kayaknya hampir semua orang make gitu Iya, ya kan. iya, Sama iya, kayak kalau misalnya di sini ada sendal di depan pintu Son. Atau kucing. Pas dicek CCTV-nya, ternyata di malam hari tuh muncul sesosok orang yang di kepalanya tuh ada TV-nya Son. Tapi ini bukan kostum Halloween ya Son. Ini literally di kepalanya ada TV tabungnya Son. Wah. Jadi pas lihat di CCTV-nya, dia tuh terlihat seperti lagi berjalan santai sambil membawa TV. Yang kemudian ditaruh di depan rumah orang-orang, ya kayak kurir JNE lah kalau ngedrop paket. Makanya orang-orang tuh ngejulukin dia dengan nama The TV Man. Oke. Dalam semalam, lebih dari 50 rumah mendapatkan kiriman TV dari dia. Buset. Tentunya orang-orang yang dikasih TV ini pada ketakutan, kemudian menelpon polisi.
Ini kurang bersyukur ya. Padahal dikasih TV malah lapor polisi. Nah, tapi setelah polisi datang buat ngecek, ternyata emang itu TV beneran, Son. Jadi nggak ada barang-barang berbahayanya gitu di dalamnya. Tapi warga tetap nggak mau ngambil TV itu, Son. Akhirnya polisi cuma bisa ngangkut sebagian TV, Son, ke kantor polisi. Yang kampretnya nih, ternyata kasus ini tuh pernah terjadi juga di tahun 2018 di bagian lain dari kota Henrico County. Bedanya yang dikasih TV itu cuma sekitar 20 rumah waktu itu. Iya. Tapi anehnya nih, Son, sampai saat ini belum ada yang tahu siapa sih manusia berkepala TV itu. Walaupun kabarnya polisi sudah menemukan tersangka yang diduga-duga sebagai si TV man ini. Pasti Willy Salim kan? Oh, bukan dong, Helmi Yahya. Jadi tersangkanya ini adalah seorang pria yang berumur 19 tahun. Wah, muda juga. Tapi anehnya berita kasus dari TV Man ini udah gak ada kelanjutan lagi gitu. Jadi kita gak tahu sebenarnya orang ini cuma berhenti dijadiin tersangka doang, apa beneran dimasukin bui sama polisi. Coba seandainya yang ditinggalin itu Smart TV 4K LCD 82 inci curve, mungkin gak bakal jadi kasus ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira masih ada yang lapor polisi gak ya? Coba tulis di komen. Terus di komen. Karena mungkin polisi ngerasa nggak ada niat buruk di situ kali ya. Nah, itu dia. Tadi gue pikir sales door to door gitu loh. Sebenarnya bukan karena nggak merasa ada niat buruk gitu ya, tapi emang bukti-bukti yang ditemukan itu tidak cukup sepertinya untuk menjadikan tersangka ini jadi beneran ditangkap gitu loh. Iya. Karena tersangkanya ini laki umur 19 tahun sama adiknya yang cewek katanya. Katanya tersangkanya begitu. Diduga-duga nih, TV Man ini bagi-bagi TV itu untuk melakukan protes sosial katanya. Atau ya cuma sekedar ngelakuin prank aja katanya. Gitu. Mungkin apa? Kayak demo, kayak acara TV. Terlalu banyak sinetron ya maksud Anda, makanya demonya itu maksudnya untuk mengurangi sinetron. Iya. Karena acara TV udah gak mendidik gitu mungkin kali ya. Bisa jadi juga. Atau ya karena iseng aja. Iseng ya. Iseng. Tapi isengnya mahal juga ya. Ya nggak tahu deh, kalau di sini aja TV tua kayak begitu aja udah nggak ada harganya kan. Apalagi di Amerika, mungkin di tong sampah ada banyak kali TV begitu ya kan. Kalau di sini masih bisa dikiloin. Besi-besi gitu kan. Nah, itu dia. Atau bisa juga untuk ditaruh di pos sapam gitu kan. Biasanya TV selalu TV tabung kan. Rumah mewah ya kan. Komplek rumah mewah, pos sapam masa TV tabung sih. Astagfirullahaladzim Anda. Itu dia. Tolong kasih LCD dong buat sapam Anda. Nah, biar lebih semangat begadang gitu ya. Iya. Dia malah jadi gak fokus dong kayak gitu kan. Sambil tidur. Nanti masuk maling ya kan. Iya. Udah deh kalau gitu sekarang saatnya kita baca komen. Let's go. Komen yang pertama dari Tayara Yong ya kan. Nah, katanya salfok ke-9 di episode ini bentuknya kayak merek jajanan Memegi ya kan. Nggak tahu kenapa kepengen terus kalau misalnya ngelihat isi cemilan yang ada di dalam toples kacanya. Semoga channel ini segera di-endorse biar di-spill cemilan-cemilan di setiap episodenya. Amin. Dan gimana menurut kalian? Kalian ada yang tergugah juga gak seleranya dengan melihat toples kaca ini? Tolong tulis di komen ya. Kalau bisa bohong aja supaya kita bisa lapor ke brand nanti. Pokoknya selama kita nggak nge-spill ini snacknya apa ya, sudah pasti cuma pajangan kudapan ya. Bukan pajangan kan emang kita makan. Kudapan. Cuma kudapan aja. Tapi kita belum menemukan snack yang enak ya Son ya. Belum ada sayangnya. Makanya. Pokoknya kalau ada pasti ada kelihatan mereknya di situ. Nah, itu pasti enak ya. Itu pasti enak gitu. Pasti enak dan pasti penonton juga akan suka. Wajib dibeli pasti. Komen selanjutnya dari @raflil_ndernah. Vibes-nya kayak bener-bener di atas loteng ya. Padahal ini syutingnya di studio. Ini tanda-tanda belum pernah nonton live kita. Pasti ini memang kebetulan di studio Alam TVRI. Siapa kan studio Alam TVRI? Ada nggak tahu lagi. Nggak tahu itu apa. Jangan sih ada di Depok. Ada di Depok. Pantas gue nggak tahu. Nah banyak itu yang karya wisata kesana. Coba tulis di komen. Pernah nggak kalian karya wisata kesana ya kan? Betul. Ini adalah studio Universal ini malah. Universal ya. Universal Studio ini benar. Ya kan? Ini di belakang ini memang green screen ini. Cuman green screennya jauh di ujung sana. Jadi tangan saya ke belakang sini itu nggak kena green screen Son. Karena dia jauh di belakang sana green screennya. Sampai kadang ada efek-efek musang. Ada juga. Nah itu dia gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode ini. Buat kalian yang nonton sampai akhir, tolong komen di bawah biar kita bisa tahu gitu ya siapa yang nonton sampai akhir gitu kan. Wah, itu luar biasa, itu respectnya ya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Sampai jumpa di episode seru selanjutnya dari Di Atas 12.